Baik, bismillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kita akan mulai lagi ya perkuliahan kita. Pertemuan kedua ini sebenarnya pertemuan ketiga dan empat ya, tapi ya nggak masalah ya. Kita langsung saja ya. Saya akan share ya, mudah-mudahan lancar. Bismillah. Nah, ini dia. Oh, ini. Oke. Yo. Wah, ini. Jadi kesini dia larinya ya. Bentar ya. Om aja. Oke. Bisa lihat semua ya? Bisa, Pak. Alhamdulillah lancar. Oke, sebagaimana sebelumnya pernah saya informasikan ya, bahwa kita di Indonesia ini UMKM itu baru istilahnya dilirik atau baru dilihat ya, yaitu setelah terjadinya krisis ekonomi di tahun 1998 ya, yaitu terjadinya bangkrutnya industri-industri besar, terutama industri perbankan ya. Beberapa perbankan mengalami likuidasi, yaitu tidak dapat membayar kewajiban jangka panjang ya, dan perusahaan-perusahaan besar juga banyak yang terkena PHK ya, mengalami guncangan ekonomi, sehingga membuka mata ya beberapa tokoh dan beberapa ya ahli ekonomi ya, bahwa sistem ekonomi yang sama ini salah ya, dan melihat juga adanya potensi-potensi dari UMKM ya. Kenapa UMKM itu bisa bertahan? Ya karena UMKM itu ternyata mereka tidak menggunakan pinjaman ya melalui lembaga-lembaga keuangan atau khususnya perbankan ya. UMKM itu mereka lebih kepada modal-modal pribadi, sehingga ketika terjadi keguncangan ekonomi mereka tidak begitu terkena pengaruh ya. Mereka tidak begitu terkena pengaruhnya kecil karena mereka tidak punya hutang ya, tidak punya hutang. Nah, ini adalah mengenai tantangan ekonomi ya kita ya. Secara internal ya dari UMKM ini, yaitu kita adanya krisis multidimensi ya, bukan hanya krisis keuangan saja, tapi juga banyak hal ya kita mengalami krisis ya. Lalu otonomi daerah yang belum sempurna aplikasinya, lalu isu-isu disintegrasi bangsa. Lalu eksternal adanya ancaman globalisasi ya, kita masih terkungkung ya istilahnya tuh dengan ya dengan wilayah kita sendiri gitu ya. Terkadang apabila kita bandingkan dengan negara lain, mereka luar biasa hebatnya, terutama pada divisi UMKM-nya ya, petani-petaninya, mereka udah bisa melakukan ekspor. Lalu isu-isu perdagangan bebas ya. Nah, ini beberapa hal yang penting yang tadi saya katakan ya dari tahun 1998. Nah, hari ini pembangunan ekonomi tidak berbasis pada kekuatan sendiri ya. Kita masih banyak sampai sekarang sebenarnya, bukan cuma 98, yaitu pada utang dan impor ya. Kebanyakan kita utang ya. Lalu pendekatan serba sentralistik ya. Sampai sekarang pun juga seperti itu ya. Ada penyeragaman dan hanya berpusat pada pemerintah. Nah, ini tidak menimbulkan struktur sosial ekonomi yang memiliki fondasi yang kokoh. Artinya kita masih terlalu sentralistik ya, sehingga yang namanya inovasi masih kurang ya, masih sangat ya. Contoh ya petani lah ya, petani di Indonesia itu masih lebih mengandalkan pada internal yang ada gitu ya. Maksudnya
Ya mereka kalau nggak dibeli oleh tengkulak atau dibeli oleh koperasi unit desa, ya mereka kan ini mengalami krisis, ya krisis dalam artian mereka akan bangkrut gitu karena tidak ada yang beli. Nah kalau di luar negeri mereka tidak tergantung oleh sentralistik seperti itu gitu ya. Tidak dibeli oleh pemerintah nggak masalah bagi mereka. Mereka bisa langsung mengekspor, ya. Mereka bisa langsung mengirim barang-barang hasil bumi mereka, tani mereka, bisa langsung mengekspor ke luar negeri, ya. Nah, itulah salah satu contohnya. Lalu dari bagian di atas dibuat rancangan strategi dan kebijakan pembangunan yang komprehensif atau yang lengkap dan jangka menengah yang jauh, ya. Salah satu bentuk aktualisasi munculnya wacana pembangunan atau pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, ya, yang selama ini tidak dilihat, ya. Nah ini UMKM kemarin sebenarnya kita udah ini ya udah bahas ya mengenai definisi ya. Nah UMKM adalah usaha kecil termasuk usaha mikro merupakan suatu badan usaha warga Indonesia yang baik perseorangan maupun yang berbadan hukum yang memiliki kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan sebanyak-banyaknya maksimal yaitu 200 juta atau mempunyai hasil penjualan rata-rata per tahun itu 1 miliar ya. Nah, dan usaha tersebut berdiri sendiri atau bukan anak perusahaan ya. Ini saya agak cepetin ya. Usaha kecil dan mikro itu milik individu warga negara Indonesia ya, berbadan hukum, kekayaan bersih maksimal 200 juta. Nah, ini usaha menengah. Dia kekayaan bersihnya dari 200 juta sampai dengan 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan atau tempat usaha ya. Itu usaha menengah. Nah, ini klasifikasi yang mikro dan kecil, menengah dan besar. Yang kalau besar itu di atas 10 miliar. Nah, menurut Biro Pusat Statistik, ya usaha kecil adalah perusahaan baik yang berbadan hukum atau tidak yang mempunyai tenaga kerja 5 sampai 9 orang ya, termasuk pemilik usaha dan pengusaha atau pengusahanya. Nah, ini jumlah tenaga kerja mikro ya, kecil dan mikro 1 sampai 4 orang, menengah itu 20 sampai 99 orang, dan besar itu di atas 99 orang. Ini menurut jumlah tenaga kerjanya. Lalu Departemen Industri dan Perdagangan ya, menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, usaha kecil merupakan bagian dari industri dan dagang kecil yang merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga ataupun badan yang bertujuan memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial yang mempunyai kekayaan bersih ya paling banyak 200 juta. Nah, contoh UMKM ini yaitu petani tuna lahan atau petani yang tidak memiliki lahan, nelayan tapi belum punya perahu ya, masih minjem perahunya, industri kecil atau skala rumah tangga, usaha kerajinan tangan ya, pedagang kecil atau asongan, ngecer koran dan seterusnya ya. Ini contoh-contoh UMKM. Nah, masalah-masalah yang dihadapi oleh UMKM. Nah, secara internal UMKM ya ini masih rendah profesionalisme, masih kurang profesional ya tenaga pengolah usaha UMKM-nya. Ya contoh misalkan ya, ini bukannya bermaksud menjatuhkan atau membandingkan, tapi ini menjadi pelajaran ya. Ketika kita belanja misalkan ya, belanja di satu warung ya tetangga atau warung mana gitu ya, itu ya ketika yang melayani datang ya, bajunya kumel ya kan, atau mungkin orangnya lagi tidur ya kan, kadang-kadang sering itu ya, banyak beli dong gitu kan. Ya, orangnya masih tidur gitu kan, terus kita kencengin lagi baru bangun, wah sambil ngucek-ngucek mata ya, dia ngelayanin pembeli ya. Nah kalau kita bandingkan dengan market ya, minimarket yang ada gitu kan,
Nah, ini profesional gitu. Kenapa? Mereka memang udah siap, ya kan? Masing-masing di meja kasir mereka, ya. Masing-masing meja kasir mereka udah siap untuk melayani para pembeli. Nah, inilah yang menjadi masalah secara internal, ya, kurangnya profesionalisme. Lalu keterbatasan modal dan akses terhadap pasar dan perbankan. Nah, ini nanti akan nyambung ya. Kenapa mereka kurang modal, keterbatasan modal ya, dan akses ke perbankannya mereka sangat minim ya. Bahkan bisa dikatakan tidak ada. Lalu kemampuan penguasaan teknologi yang masih kurang ya. Walaupun sudah ada beberapa sih ya, UMKM itu udah bisa penguasaan teknologi. Contohnya mereka terlibat dalam penjualan online gitu kan. Nah, ini udah banyak sebenarnya sekarang warung-warung yang mana mereka bekerja sama dengan ojek-ojek online ya, atau penjualan secara online karena udah ada, tapi hampir sebagian besar masih kurang juga, terutama ketika masuk ke daerah-daerah pelosok ya. Biasanya kalau warung-warungnya tuh ya memang mungkin ojek online juga belum ada di situ ya. Nah, sehingga mereka juga penguasaan teknologinya juga kurang ya. Lalu masalah eksternal, iklim usaha yang kurang menguntungkan bagi pengembangan usaha kecil ya. Nah, pada saat ini usaha-usaha mikro ya, usaha mikro kecil dan menengah ini hampir terlindas oleh usaha-usaha besar ya. Ya contoh kayak munculnya minimarket ya, seperti ya Alfa ya, Indo, terus apa lagi gitu kan, yang mana mereka akan menggulung ya para usaha-usaha mikro gitu kan. Ya memang mungkin dari sisi internal tadi ya, kalau misalnya kita bisa benahi ya, mungkin itu bisa inilah menguat ya, bisa menguat. Tapi di satu sisi ya, munculnya minimarket itu juga menjadi suatu tantangan ya, menjadi suatu tantangan dan hambatan bagi usaha mikro kecil ya. Lalu kebijakan pemerintah yang belum berjalan sebagaimana diharapkan ya, masih kurangnya kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mendukung UMKM ya. Nah, masih kurang. Lalu kurangnya dukungan masyarakat ya, dan juga semuanya ya terhadap UMKM ini ya, mungkin ya tadi kembali lagi ke internalnya juga ya. Mungkin dari sisi pelayanannya mereka kurang. Sehingga ketika kita mau belanja, biasanya kita kan lebih pilih ke minimarket seperti ke Alfa, ke Indo ya kan, ke apalagi ya minimarket lah ya. Nah, masih kurangnya pembinaan, bimbingan manajemen dan peningkatan kualitas sumber daya manusia ya. Nah, ya masih kurang ini karena balik lagi ke ini nih, kebijakan ya, balik ke kebijakan pemerintah yang belum berjalan ya, yaitu dalam hal membina UMKM ini ya, membimbing manajemen UMKM ini. Nah, ini kan Pak Sandi ya sudah masuk ke UMKM ya, Kementerian UMKM. Mudah-mudahan kita harapkan ya dengan adanya beliau di sana, karena beliau itu juga salah satu orang yang fokus dalam mengembangkan UMKM. Kalau dulu waktu beliau masih jadi wakil gubernur, ada namanya OKOC ya. Mudah-mudahan ketika beliau di kementerian ini, beliau bisa lebih melebarkan sayapnya ya dalam mengembangkan UMKM ya. Bisa lebih mengembangkan pemberdayaan, pembinaan, manajemen UMKM ya. Nah, UMKM sebagai sebuah organisasi ekonomi atau bisnis yang memiliki ciri spesifik. Nah, struktur ekonomi organisasi yang masih sangat sederhana ya, karena sedikit yang melakukan penjualan ya dalam UMKM ini. Mempunyai karakter yang khas ya, adanya ciri-ciri khas tanpa elaborasi, tanpa adanya
gabungan-gabungan, biasanya mereka berdiri sendiri-sendiri gitu ya. Tanpa staf yang berlebihan atau stafnya ya kadang-kadang mereka penjual, mereka juga bagian keuangannya, mereka juga yang melayani, mereka juga yang membuka warung ya, mereka juga ya 4L lah ya kalau bahasanya itu ya. Apa tuh 4L? Lo lagi ya kan. Pembagian kerja yang lentur ya, walaupun ada biasanya ya tadi itu ya kadang-kadang yang lainin dia, kadang-kadang yang menerima uang dia juga ya kan. Memiliki hierarki manajemen yang kecil ya. Ya biasanya antara pemilik dengan pelayan ya nggak begitu jauh lah ya. Sedikit aktivitas yang diformalkan atau bahkan tidak ada ya. Sangat sedikit yang menggunakan proses perencanaan. Ini kadang-kadang ya bahkan menjadi dominasi ya. UMKM itu atau warung-warung kecil itu ya mereka buka aja gitu kan tanpa ada perencanaan. Misalkan gimana nih target misalkan saya punya target nih dari jualan di warung ini 1 tahunnya 60 miliar kan nggak ada yang kayak gitu kan. Ya mereka istilahnya udah laku aja alhamdulillah gitu ya. Mereka sangat bahkan tidak ada lah ya target-target perencanaan 1 tahun ini misalkan dari hasil penjualan tahu goreng nih misalkan taruhlah keuntungan tahu goreng saya rencanain 1 tahun ini 10 juta. Terus tempenya ini 10 juta, lalu apalagi sayurnya ya. Saya rencanain dapat lah 5 juta gitu kan. Gak ada yang kayak gitu kan. Beda dengan industri besar. Kalau industri besar itu mereka pasti punya rencana-rencana target-target. Misalkan laba di tahun ini kita punya target 60 triliun. Nah, kan yang terdiri dari ini gitu kan. Nah, tapi kalau industri-industri kecil ya, mikro, nah itu nggak ada yang kayak gitu ya. Nah itu sebenarnya boleh nggak sih? Boleh-boleh aja kan rencana ya. Justru malah dalam Islam itu kita dianjurkan untuk melakukan suatu perencanaan ya. Nah ini terkadang ya, mohon maaf ya, kita sebagai umat Islam itu sekarang ini apakah itu karena tawakal yang terlalu kuat ya, sehingga apa namanya tidak ada perencanaan ya. Padahal dalam Islam itu sangat menganjurkan perencanaan itu ada di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat berapa ya? Hendaklah isinya itu hendaklah seorang itu merencanakan apa yang akan dilakukannya esok hari gitu kan. Ada ya. Dan bahkan ada juga hadisnya ya untuk merencanakan. Jadi Allah itu punya rencana ya. Harusnya manusia itu juga punya rencana. Dan setan pun juga punya rencana ya. Nah, kalau rencana kita itu tidak ada, ya. Nah ini khawatirnya ya. Setan itu dia memohon kepada Allah ya. Jangan salah loh. Setan itu iblis ya. Itu punya rencana yang mana setiap rencana dia ya, rencananya itu berdoa kepada Allah untuk dikabulkan ya kan. Nah, kita manusia ya, gak punya rencana dan tidak juga berdoa ya kan. Sehingga apa? Ya udah akhirnya mungkin ya karena ya rencananya iblis itu lebih kuat dan juga berdoa loh untuk ini ada ya kalau nggak salah ada hadisnya ya. Jadi iblis itu naik ke langit ya dan dia berdoa dan memuji Allah untuk agar rencananya tuh dikasih gitu ya. Nah ini bukan masalah ini ya. Ini gini ya. Istilahnya kita ini manusia ya. Harusnya kita punya rencana ya. Nah, ini yang menjadi landasan dalam UMKM juga kan. UMKM maksudnya kita sebagai pengusaha kecil ya, pengusaha-pengusaha kecil ya harusnya kita juga harus punya rencana ya. Walaupun mungkin ya tawakal ya pastilah ya, tapi jangan hanya apa-apa itu ditawakalin, apa-apa itu tawakal. Ya salah ya. Harusnya awal tuh ada rencana nih, rencana ini gitu ya. Nah, ketika udah punya rencana ya, kita sudah berusaha sekeras mungkin ya. Barulah kita bertawakal ya. Nah, ini terkadang kita ya sebagai umat Islam ini terutama yang di Indonesia mungkin ya. Itu
ya masih kurang dalam hal perencanaan. Dan terkadang ya mungkin ini juga, walau alam juga apakah ini pengaruh dari penjajahan dulu ya. Jadi melebar kemana-mana ya. Mungkin ya dulu itu memang sempat ada apa ya istilahnya tuh pengaburan dalam ajaran Islam ya. Seperti ya nggak usah apa namanya, tidak usah mikirin dunia ya, tidak usah mikirin segala macamnya gitu kan, ekonomi ya semuanya serahkan saja pada Allah ya, emang benar serahkan saja pada Allah, tapi kan ya kita juga harus ada perencanaan nih, tapi Islam itu melakukan perencanaan dan bahkan Rasulullah SAW itu luar biasa kalau membuat suatu perencanaan itu sangat-sangat apa ya sempurna ya. Nah itu ya jadi UMKM ini tidak sukses, bukan hanya UMKM sih sebenarnya kita juga sama ya. Kita ini ya dan UMKM ini sering tidak sukses itu karena memang tidak punya rencana ya. Lalu jarang memberikan pelatihan terhadap karyawan atau bahkan bisa jadi yang pemiliknya sendiri juga nggak tahu gitu ya. Gimana mau ngasih pelatihan kepada karyawannya, orang yang punya juga nggak ngerti gitu kan. Yang penting laku kejual udah selesai gitu kan. Nah, jumlah karyawan sedikit. Nah, bahkan bisa jadi nggak ada. Dia yang ngejual, dia juga yang buka warung, dia juga yang nerima uang, dia yang layanin ya. 4L itu tadi kan, kebahasanya itu lo lagi gitu kan. Pengusaha sulit membedakan aset pribadi dan aset perusahaan ya. Ya kadang-kadang ya uang yang diterima itu ya uang yang buat makan dia, uang yang diterima itu ya uang buat beli hasil buat jualan dia juga ya. Uang yang dia terima itu ya uang buat bayaran sekolah juga ya kan. Uang yang dia terima itu ya buat bayar uang kontrakan juga, itu tidak ada pemisahannya ya. Lalu sistem akuntansi yang kurang baik ya, bahkan tidak ada ya. Bahkan tidak melakukan pembukuan. Yang penting ada uang masuk, ada sorenya ada berlebih ya alhamdulillah gitu aja kan. Nah, inilah ya yang menjadi masalah dalam UMKM di Indonesia ya. Nah, ini faktor-faktor penyebab kegagalan sektor industri untuk berkembang atau UMKM kenapa berkembang, yaitu lemahnya atau miskinnya dalam pengambilan keputusan atau bahkan bisa jadi tidak ada ya. Ya ketika jualan kan nggak ada perencanaan ya. Warung-warung kecil, warteg-warteg kecil gitu kan. Kadang-kadang ya mau istilahnya apa ya? Ya mau jualan-jualan ini aja lah, saya tuh nggak ada pikiran kira-kira besok gimana ya mau jualan ini, keuntungannya berapa ya, kan tidak ada ya kan. Tidak ada pengambilan keputusan seperti itu kan. Yang penting jualan ya udah jualan gitu, selesai ya udah gitu. Lalu manajemen incompleteness ya, ketidakmampuan dalam manajemen, tidak bisa memanajemen ya. Kadang-kadang ya di suatu warung kecil atau warteg kecil ya, lagi ada pelanggannya nih, pelanggannya belum keluar gitu kan, belum pulang, masih di dalam warung itu, tiba-tiba saja ada keperluan pribadi dia gitu kan, main tinggalin aja tuh pelanggannya dalam warung ya, tinggalin dia pulang. Kemana yang jualnya? Oh pulang dulu. Wah ini bagaimana ini ya kan, tidak bisa memanajemen dengan baik gitu kan. Ya mungkin nah, hal yang urgent, mungkin ada hal yang penting, tapi ya seharusnya kan tidak gitu juga gitu. Nah inilah ya manajemen incompetence ya, tidak incompetence ya, tidak kompeten, lack of experience, kurangnya pengalaman ya. Nah, karena kurangnya pengalaman ini mungkin jadi seperti itu ya. Lalu poor financial control, yaitu lemahnya pengawasan terhadap keuangan. Nah ini uang ya, apalagi ketika jualan. Nah, jualan itu bikin stres ya. Kalau dibilang tuh kalau kita nggak pinter-pinter mengelola diri ya, orang jualan itu tingkat stresnya lebih tinggi daripada orang yang tidak berjualan. Atau istilahnya pengusaha dengan karyawan ya, itu lebih stres pengusaha ya, lebih stres pengusaha. Terkadang pelampiasannya itu apa? Boros ya. Nah, pelampiasan itu boros, kalau nggak pinter-pinter boros ya kan. Orang yang memiliki kalau bahasanya Ustaz tadi Hidayat ya,
orang yang memiliki gaya yang semakin tinggi ya, kalau dia tidak pintar-pintar, maka tekanannya juga semakin tinggi kan. Gaya itu berbanding lurus dengan tekanan ya, rumus fisika ya. Nah inilah kurangnya, lemahnya pengawasan terhadap keuangan ini juga menjadi salah satu penyebab UMKM itu tidak berkembang atau bahkan sulit berkembang. Kenapa? Karena ya tadi itu tingkat stres yang tinggi ya. Ketika suatu memiliki tingkat stres yang tinggi, jadi dia kalau nggak pinter-pinter dalam mengelola dirinya, udah ya belanja-belanja yang tidak gitu kan, boros lah istilahnya ya. Lalu adanya deterioration of working capital, itu kemerosotan posisi modal kerja ya. Ya tadi itu karena tidak pintar dalam mengelola keuangan, ya yang tadinya modalnya 10 juta turun jadi 7 juta ya kan, gara-gara dia stres, dia belanja yang konsumtif ya, harus jadi modal menjadi masuk ke prefer, kita pengambilan pribadi ya. Lalu declining sales, penurunan pada volume penjualan. Ketika dia modal kerjanya turun, otomatis penjualannya juga pasti turun ya. Nah, sehingga ketika dia mau menaikkan penjualannya susah, uangnya udah nggak ada, ya kan, modalnya udah nggak ada, ya otomatis declining profit, keuntungannya juga pasti turun ya. Nah ini semuanya ini dia berdampak secara runut ya. Ya berarti bisa juga increasing debt, utangnya meningkat ya, karena dia pengen meningkatkan usahanya tapi udah terlanjur dia tidak bisa mengelola diri juga ya, stres, dia boros, akhirnya ya utang ya kan. Nah, ini kendala-kendala lain yang mempengaruhi sulitnya pengembangan UMKM. Adanya pemikiran-pemikiran, satu mitos akan adanya kecenderungan pemikiran bahwa alokasi sumber daya pembangunan diprioritaskan menurut dimensi rasional yang lebih penting daripada dimensi moral. Dimensi material pada dimensi institusional dan dimensi ekonomi lebih penting daripada dimensi sosialnya ya. Nah, ini adanya mitos, kecenderungan pemikiran ya. Ini juga merupakan satu pemikiran yang salah ya. Ya tadi ya yang saya katakan moral ya. Moral itu berkaitan dengan pengelolaan diri, pengembangan diri. Seorang itu ketika pengembangan dirinya kurang baik ya, ketika dia berdagang atau melakukan ya penjualan ya, itu kan membuat pikiran itu, apalagi di target ya kan, di target. Ketika dia mencapai target ya, itu seperti pelampiasan nantinya. Ya pelampiasan, wah beli ini, beli itu, yang istilahnya itu tidak ada manfaatnya mungkin kurang ya. Mitos bahwa pendekatan pembangunan yang berasal dari top down lebih mudah dan lebih baik daripada pembangunan bottom up ya. Nah ini padahal nggak gitu juga ya. Bottom up ya maksud itu dorongan dari bawah ke atas ya. Nah ini sebenarnya bisa, justru bottom up itu malah bisa jadi lebih kuat ya, walaupun panjang perjalanannya ya. Top down itu memang bisa jadi dia cepat, tapi bisa jadi dia pendek. Kenapa? Karena bottom up itu dia lebih didasari oleh kesadaran sendiri ya, pribadi ya. Kesadaran pribadinya itu ketika dia walaupun tidak ada dukungan sama sekali ya dari pemerintah ya kan, bisa jadi dia akan menjadi lebih kuat. Kalau top down misalkan dengan kebijakan ya. Nah, ketika kebijakan itu tidak ada, bisa jadi udah kebijakan itu mati, selesai gitu kan. Itu top down ya. Mitos bahwa pembangunan masyarakat lebih membutuhkan bantuan material fisik daripada bantuan keterampilan. Nah, ini juga ya. Nah, kadang ada yang bilang, aduh, nggak punya warung, nggak punya tempat, nggak punya gerobak, nggak punya apa gitu kan. Nah, ini kan fisik semua kan. Padahal ya apalagi zaman sekarang ya. Zaman sekarang itu kan semuanya udah serba online ya, nggak perlu ada tempat, bisa jualan, bisa dengan online ya. Mitos bahwa pengetahuan dan teknologi impor selalu lebih baik daripada teknologi tradisional, salah juga ya. Teman-teman tahu nggak, sepatu ya Cibaduyut yang ada di Indonesia itu lebih bagus, bahkan Piala Dunia tahun 2002 ya, itu bolanya tuh berasal dari Indonesia. Tapi entah mengapa, kenapa sekarang tuh enggak lagi ya. Tapi walau alam sih saya nggak ngikutin
Itu yang pasti tahun 2002 itu bolanya itu dari Indonesia. Ya bolanya ya bola. Nah kualitasnya itu katanya lebih bagus daripada punya Adidas dan punya Nike. Nah itu berarti apa? Nah, berarti kita nggak kalah gitu ya. Nah, itu tuh nggak kalah loh. Lalu mitos bahwa kelembagaan lokal cenderung tidak efisien bahkan tidak efektif. Nah nggak juga ya. Setelah menghadapi proses pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Nggak juga tuh ya karena lokal itu sendiri kadang-kadang dia mengerti masyarakatnya kan. Kalau dari luar malah bisa jadi nggak tahu apa-apa. Mitos bahwa masyarakat di lapisan bawah tidak tahu akan apa yang diperlakukan atau bagaimana memperbaiki nasibnya. Nah ini kita kalau ini kita tinggal kasih aja penyuluhan-penyuluhan ya, istilahnya ya secara internal kita benahi ya. Lalu mitos bahwa berbagai kemiskinan yang terjadi merupakan akibat ketidakmampuan, kebodohan dan kemalasan orang miskin itu sendiri ya. Nah, ada juga sih sebenarnya yang lebih berpengaruh itu adalah ya karena mungkin memang tidak adanya training ya kepada mereka sehingga kesadaran mereka tuh kurang ya. Lagi-lagi sih ya kembali ke diri sendiri ya. Lalu mitos bahwa efisiensi merupakan tujuan utama pembangunan dan tujuan alokasi sumber daya masyarakat. Nah, efisiensi memang benar tapi bukan juga sebagai tujuan ya. Bisa jadi ya awal memang tidak efisien. Tapi nantinya ya efisiensi itu akan tergantung pada tujuannya efisiensi ya. Lalu yang 9, mitos bahwa sektor pertanian dan pedesaan merupakan sektor yang inferior. Nah, ini terkadang minder ya. Padahal ya penting, pertanian dan pedesaan itu penting. Kalau nggak ada mereka kita nggak makan ya. Kalau nggak ada mereka kita makan apa? Makan jarum ya kan. Makan apa? Kan yang namanya makanan itu kan dari sana. Ya. Dibilang kurang produktif. Ya enggak lah ya. Justru dari sana. Dan memiliki masa pengembalian investasi yang panjang sehingga tidak perlu diprioritaskan pengembangannya. Nah justru ya ini kalau dikelola dengan baik ke pertanian pedesaan itu bagus loh. Bagusnya apa? Kita bisa bersaing ya sebagaimana di petani-petani luar negeri ya. Mereka bisa istilahnya tuh inilah ya langsung melakukan ekspor impor ya. Lalu mitos keseimbangan dalam akses dan kepemilikan sumber daya pembangunan merupakan syarat penting untuk melakukan perubahan. Nah ini juga tidak harus langsung ke sana ya, harus secara bertahap ya, secara bertahap. Oke, ini juga waktunya tinggal 2 menit ya. Oke, itulah ya mengenai hambatan-hambatan yang dijumpai dalam UMKM di Indonesia yang menjadi ciri khas UMKM di Indonesia yang mungkin kita harus benahi, yang harus kita istilahnya tuh berdayakan ya dan juga harus kita koreksi ya agar itu semua tidak berkelanjutan ya. Ada yang ingin ditanyakan? Pak, mohon maaf Pak, izin bertanya Pak. Boleh. Iya, silakan. Gini ya Pak. Petani kita itu di Indonesia itu karena tidak majunya itu mereka itu lebih mengandalkan ke pengepul sama atau ke pemerintah gitu ya. Dibandingkan petani-petani luar negeri yang tidak mengandalkan pemerintahannya lebih lebih menyenderungkan ekspor gitu ya ke luar negeri. Iya, Nah, apakah di Indonesia itu sendiri, Pak, para petani itu bisa sebebasnya mengekspor hasil panen mereka ke luar negeri tanpa adanya lewat pemerintah? Apakah itu tidak melanggar hukum atau gimana gitu, Pak? Itu ya, balik lagi tadi ya, secara eksternal tadi ya, kebijakan ya. Jatuhnya ke kebijakan. Memang, jadi ini istilahnya apa, ini memang itu nggak bisa separuh-separuh ya. Di satu sisi ketika petani udah ada kesadaran tapi kebijakannya belum mendukung kan. Nah ini memang harus dibenahinya itu luar dalam ya. Kalau di luar negeri mungkin memang kebijakan sudah diperbolehkan, kebijakan seperti itu sudah diperbolehkan. Nah ini juga tadi ya, ya lagi-lagi sih setelah itu
seperti dua sisi mata logam ya. Dua sisi ya, dua sisi dalam sebuah uang logam gitu kan. Yang ketika udah ada ini harusnya disambut baik itu ya. Sambut baik oleh pemerintah, harusnya seperti itu. Berarti kalau seperti itu bukan kesalahan dari petani itunya sendiri berarti Pak ya? Iya, jadi kan ada Petani itu internal. ingin mereka ingin mengekspor hasil panennya sendiri karena keterbatasan dari pemerintahannya sendiri Pak. Berarti yang Iya. diperbaiki itu bukan dari petaninya tapi dari sistem